Selamat pagi Pak, perkenalkan nama saya Firman Bintang sesuai dengan NIM 11S23041. Di sini saya ingin menjelaskan dengan studi kasus matriks APP untuk mata kuliah algoritma dan struktur data. Di mana untuk praktikum kali ini kita akan mengulas PBO yang sudah ada yang lalu. Nah, di sini kita disuruh memulai yaitu untuk membuat matriks APP di mana operasi-operasi matriks yang ada. Penjumlahan, pengurangan, menampilkan, dan juga mengalihkan. Tidak harus ada dua file yaitu Java matrix.java dan matrix ap.java. Matrix.java berisi tentang bagaimana cara mengoperasikan matriksnya, dan matriks app bagaimana caranya alur dari aplikasinya. Nah, di sini jika kita menginputkan bilangan-bilangan ini, kita akan memperoleh sebuah output seperti ini. Yaitu jika kita input 1, maka akan buat matriks ke-1 dengan ukuran 2x2. Jika kita hurufkan judul matriks pertama dengan ukurannya row kali kolom, yaitu 2x2, dimana nanti ini adalah sebagai elemen yang ada. Nah, setelah itu kita akan pilih matriks keberapa yang akan kita operasikan. Oke, lanjut saja kita akan buka dalam VS Code. Nah, di sini saya sudah membuat yaitu matrix.java, di mana ada public class matrix dengan beberapa string title, row, column, dan saya menggunakan karena kita memiliki matriks yaitu dua dimensi, berarti kita harus membutuhkan array dua dimensi di sini yang saya namakan elemen. Di sini saya membuat konstruktor untuk matriksnya. Jadi matriks tersusun oleh judul, row, dan kolom. Nah, di sini ada get title, get row, get column. Saya bukan get seperti yang PBO sebelumnya. Saya juga membuat set, get. Nah, di sini saya membuat function yang namanya display atau method. Nah, bagaimana cara mendisplay kata-kata yang ada di sini, kayak matriks ke-1, matriks A, dan lain-lain seperti itu. Jadi kita bakal mendisplay di sini. Nah, selanjutnya saya juga punya di sini yang namanya matriks add, bagaimana matriks itu akan dijumlahkan. Nah, karena kita mempunyai matriks A dan B, maka kita lihat dulu apakah dia itu sama antara A dan B itu row-nya, dan juga antara A dan B itu sama kolomnya. Jika berbeda, maka tidak bisa dijumlahkan. Nah, maka kan kita membuat true di sini. Nah, di sini ada resultnya. Nanti resultnya akan menjadi title si A itu kita gunakan sebagai hasil dari penyimpanan operasi matriksnya. Nah, di sini cara dengan menggunakan loopingan nested di sini dengan I dan J, dengan masing-masing kita tambahkan kolom 1 baris 1 dengan kolom 1 baris 1 juga. Nanti akan di looping secara terus menerus. Substrate juga sama. Jika sama kolomnya, maka boleh di print. Nah, untuk multiply juga ada keterbatasan jika harusnya si B kolom haruslah tidak sama dengan row-nya gitu. Oke, nanti akan mereka harus sama, B antara kolom si matriks kedua dan juga baris dari matriks pertama. Nah, di sini juga akan membuat nested loop di sini dengan 3 kali loopingan. Ini cara kita mengalihkan matriks. Ini sudah pernah kita lihat dalam dasar pemrograman logikanya. Nah, selanjutnya kita akan mengimport yang namanya array list dan juga scanner, karena kita akan menginputkan scanner kita. Oke, lanjut kita akan main function, kita buat yang namanya scanner dan juga sebuah array list yang saya namakan matriks. Nah, ada sini berapa sih jumlah si matriksnya gitu. Apakah jumlahnya 2, 3 seperti yang ada di model tadi. Nah, sebab itu kita input data ke dalam matriksnya, yaitu elemen-elemen apa aja, yaitu title, row, dan kolom. Jadi dan juga elemennya. Nah, di sini akan membuat isi matriksnya. Nah, di sini akan ada target karena kita ingin
mengoperasikan antara matriks, kita butuh target. Kita memilih matriks mana, indeks keberapa yang akan kita operasikan dengan indeks berapa gitu. Nah, ada sedikit logika di sini. Jika target 1 lebih besar sama dengan 0 dan target 1 lebih kecil dari matrix size. Nah, jika demikian, maka akan kita displaykan dulu terlebih dahulu seperti yang ada di modul. Nanti akan dioperasikan penjumlahan dan juga pengurangan untuk itu. Seperti itu. Nanti dia, karena kita pilih target 1, otomatis kita akan jumlahkan dan kurangi. Jadi hasilnya logikanya sama, atas dan bawah. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita lihat bahwasanya karena kita bisa menginputkan 3 buah bilangan, maka untuk yang ketiga, kalau kita lihat dalam modul, itu akan menjadi perkalian. Seperti itu. Nanti saya akan lihat terlebih dahulu. Saya akan mencontohkannya. Jadi kita buat penanganan error SSM handling di sini yang menggunakan try catch, agar jika ada kesalahan maka akan memunculkan pesan error yang kita inginkan. Seperti itu. Nah, di sini ada perkalian. Jadi pertama dahulu kita akan membuat sebuah kalimatnya dan juga akan kita kalikan. Langsung aja kita matrix.multiply di sini. Karena kita sudah membuat sebuah matriks itu dalam file yang ini, kelas yang matriks. Nah, nanti akan dikalikan antara target ketiga dan antara target kedua. Nah, setelah itu akan di print seperti itu, dan juga di display hasilnya. Oke, jadi saya rasa untuk melakukan ini bisa kita lakukan. Kita hanya harus berfokus kepada penanganan error agar logikanya tidak salah, seperti itu. Nah, setelah ini tersedia, coba kita runkan dalam VS Code. Nah, coba kita run. Kita klik aja tombol ini untuk ngerunkannya, low. Oke, coba ulang ya. Coba kita runkan app-nya. Jadi kita butuh berapa matriks? Nah, semisal saya akan memasukkan 3 matriks. Nah, saya masukkan yang namanya, title-nya itu A. Dengan matriks 2 kali 2. Nah, kita isikan isinya, yaitu adalah 1, 2. Oke, saya ulang terlebih dahulu ya, supaya lebih baik. Sebentar. Oke, kita run. Kita ingin memiliki 3 matriks dengan huruf A, dengan nama matriks A, dan juga ukurannya row-nya 2 dan kolomnya 2. Jadi ada 4 buah bilangan. Jadi kita isilah 1, 2, 3, 4. Setelah itu kita isikan, akan memunculkan notifikasi seperti ini, seperti yang ada di modul. Coba kita isikan B, sama aja kita buat 2, 2, dan juga kita buat jadi 9, 8, 7, 6. Oke, matriks kedua yaitu dengan berjudul B sudah dilakukan. Nah, kita akan membuat judul ketiga C. Nah, coba kita masukkan yaitu ukuran matriks 1 kali 2. Nah, 1 kali 2 berarti elemennya ada 2 biji, yaitu 3 dan 4 buat ya. Nah, matriksnya sudah dilakukan. Nah, kita akan targetkan yang mana mau kita target. Coba kita lakukan, saya menargetkan matriks nomor 2. Oke, matriks kedua dengan matriks B adalah ini, dan juga matriks pertama. Kita ingin operasikan matriks kedua dengan matriks pertama. Oke, hasilnya adalah penjumlahan antara matriks yang kedua dengan matriks ke satu, karena kita pilih nomor 2 tadi, maka akan hasilnya ini. Nah, untuk pengurangan sendiri, yang matriks kedua yang akan sebagai di depan, dan pengurangannya adalah matriks kedua atau matriks pertama, seperti itu, karena kita pilih tadi nomor 2 sebagai pertama. Itu ada berada di lokasi
logika ini. Oke, selanjutnya coba kita pilih nomor 3. Ini akan multiply. Oke, hasil perkalian matriks 3 dan 2 nggak bisa karena jumlahnya baris matriks pertama harus sama dengan jumlah kolom matriks kedua, karena tadi kan 1 kali 2 dan saya masukkan adalah 2 kali 2 dan 1 kali 2 itu tidak bisa dikalikan, sama aja. Oke, dan juga saya sudah mengetes dalam Delcom bahwasanya code yang sudah saya lakukan itu sudah benar dan sudah mendapatkan improvement nilai 100 dari berbagai autograder yang ada di sini. Sekian dari hasil presentasi saya dalam menjelaskan code. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.